4 besar lagi. Pasti nanti mama di rumah bakalan marah sama aku dan bilang aku anak gak berguna. Gimana ya? Kenapa sih teman-teman selalu ngejek aku kalau aku gak cantik? Emang kenapa kalau misalnya aku tidak cantik? Aku selalu iri sama orang-orang yang cantik karena berkat kecantikan mereka bisa dihargai dan disukai banyak orang. Ini dua, nyaman kan sih? Samperin deh. Enak. Iya Wak. Kenapa kok kelihatan kecewa banget sih? Ya gimana ya? Nilai rapotku tidak sesuai ekspektasi soalnya. Oh gitu. Tapi kok datanya murung banget? Kenapa nih? Ya gitu deh. Teman-teman selalu ngejek aku dari tadi, bilang aku gak cantik lah, gak kayak gini lah, gak sesuai sama yang mereka bilang. Aku jadi sedih deh. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu cantik kok. Jangan dengerin omongan orang lain terus. Terus juga kamu jangan maksain diri kamu kalau misalkan kamu gak bisa memenuhi ekspektasi orang tua kamu. Lebih baik kamu udahin aja diri kamu. Terus juga dibandingin sama percaya diri dan self love dan percaya diri itu gimana caranya? Kamu nanya self love dan percaya diri gimana? Iya nih aku tanya-tanya. Oh kalau kamu mau tahu sih harus tahu ya caranya gimana. Yuk kita lihat videonya. Wah boleh tuh. Halo, perkenalkan nama aku Husnul Syawal. Aku dari Universitas Islam Katimah Bekasi, semester 5 jurusan Psikologi. Nah, di sini aku ingin memberikan edukasi nih kepada kalian semua. Tadi sih aku denger nih, masih ada yang kurang percaya diri dan bingung gimana sih cara meningkatkan self love. Oke, di sini aku mau kasih tahu sedikit nih ke kalian. Kenapa sih kalau kita tuh harus percaya diri? Kalian tahu nggak sih kalau kalian tidak punya rasa percaya diri itu gak bagus loh untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sulit banget untuk berekspresi dalam keadaan apapun. Dan yang lebih parahnya lagi, kalian sulit banget untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan kalian lebih suka menyendiri dibanding untuk bersosialisasi dan juga berteman. So, sebelum aku jelasin ke kalian tipsnya apa sih dan cara penerapannya seperti apa sih untuk meningkatkan self love dan rasa percaya diri. Di sini aku mau jelasin sedikit nih apa itu self love dan apa itu rasa percaya diri. Nah, di sini yang pertama aku ingin menjelaskan apa sih itu self love. Self love atau mencintai diri sendiri merupakan kesadaran seseorang untuk lebih memprioritaskan diri sendiri dan berhenti sesaat dari menilai diri sendiri dengan orang lain. Self love bukan berarti egois atau hanya memikirkan diri sendiri atau juga mengikuti kehendak dan mengikuti kesenangan sendiri, namun memperlakukan dalam menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Karena dengan cara self love, seseorang akan lebih sehat secara mental. Karena mental yang bermasalah banyak banget disebabkan oleh diri sendiri yang kurang sehat dan kurang kuat menghadapi kesulitan dan masalah. Lalu cara penerapannya seperti apa sih? Yang pertama ada kenali diri sendiri. Mulailah dari mengenal diri sendiri. Temukan jawaban atas pertanyaan tentang diri kamu, seperti impian yang ingin dicapai, ketakutan terbesarnya apa, dan kekuatan kita. Lalu yang kedua, di sini ada berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita mungkin sudah lama ya hidup dengan sifat kompetitif, terutama dalam bersosialisasi. Hal ini membuat kita sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan dan mimpi kamu dalam hidup. Lalu yang ketiga, jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Karena dalam hidup, kamu tidak bisa membahagiakan semua orang. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang pendapat atau penilaian orang lain tentang diri kamu. Terlalu banyak mendengarkan orang lain mungkin justru bisa membuat kita stres dan tidak bahagia. Lalu yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun. Pikirkan hal-hal positif yang kamu miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu. Nah, di sini yang kelima ada tentukan keputusan dengan percaya diri.
Kamu mungkin sering ragu nih untuk menentukan sebuah keputusan, bahkan untuk diri sendiri. Nah, cara terbaik untuk menerapkan self love adalah dengan lebih percaya diri untuk mengambil keputusan atas hidup kamu. Lalu yang keenam, ada kenali rasa takut. Rasa takut tidak seharusnya dihindari, karena rasa tersebut sangatlah wajar dan manusiawi. Jika rasa takut itu muncul, segera evaluasi dan temukan penyebab ketakutannya. Dengan begitu, rasa takut tidak akan menjadi beban dan dapat meringankan kecemasan kamu. Lalu yang ketujuh, ada jagalah kesehatan tubuh. Self love tak hanya soal menerima diri sendiri, tetapi juga memberikan yang terbaik. Kesehatan tubuh itu sangat penting untuk kamu hargai. Dengan demikian, berikan hadiah yang terbaik untuk tubuh kamu dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum lebih banyak air putih, dan beristirahat yang cukup agar tetap sehat. Jauhi pula rokok dan minuman beralkohol. Lalu yang kedelapan, ada bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik untuk diri kita. Kamu akan sulit untuk mencintai diri sendiri apabila sering berada di lingkungan yang sosial atau bisa disebut dengan toksik. Oleh karena itu, carilah lingkungan sosial dan pergaulan yang positif, membangun dan dapat menerima kamu apa adanya. Hindari hubungan yang toksik demi kebaikan diri kamu. Nah, itu tadi penjelasan tentang self love dan gimana sih tipsnya nih untuk meningkatkan self love. Lalu yang kedua, lanjut di sini ada rasa percaya diri. Lalu yang kedua ada percaya diri. Percaya diri ini bisa diartikan seperti sebuah sikap atau perilaku yang lahir dari tanggapan atau penerimaan yang positif. Dengan kata lain, rasa percaya diri itu merupakan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri dan juga di kemudian hari. Lalu bagaimana nih cara kita bisa percaya diri? Dilansir dari halodokter.com, yang pertama di sini kita ada dimulai dari sikap berdiri atau duduk. Ada efek positif dari postur berdiri maupun duduk yang kamu lakukan. Jika kamu berdiri dan duduk dengan tegak, secara tidak langsung tubuh memberikan sinyal yang positif ke seluruh sel tubuh. Postur tubuh mengirimkan pesan ke otak yang benar-benar dapat mengubah perasaan. Jadi, jika kamu ingin merasa lebih kuat, duduklah dengan tegak, tersenyum, atau berdiri dalam pose kekuatan, dan pesan itu akan dikirim ke otak. Lalu yang kedua, di sini ada olahraga secara teratur. Olahraga teratur melepaskan namanya itu zat endorfin yang pada gilirannya berinteraksi dengan reseptor opiat di otak yang menghasilkan keadaan pikiran menyenangkan, dan pada akhirnya kamu akan melihat diri dalam sudut pandang yang lebih positif. Ketika berolahraga secara teratur, kamu tidak hanya akan menjadi lebih baik secara fisik, tetapi juga akan merasa lebih termotivasi untuk bertindak dengan cara yang membangun kepercayaan diri. Lalu yang ketiga itu ada ikuti proses, resiko, dan membuat kesalahan. Biarkan diri untuk belajar, mengambil resiko, dan membuat kesalahan. Saat keluar dari zona nyaman dan berhasil sesuatu yang baru, kamu akan memperluas batasan pada diri sendiri. Ketika kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang berada di luar zona nyaman, maka secara tidak langsung kamu telah membangun kepercayaan diri kamu. Lalu yang keempat ada katakan yang baik pada diri sendiri. Jadilah penyemangat untuk diri sendiri. Bicaralah hal-hal yang baik kepada diri sendiri, karena pada akhirnya kamulah penyemangat terbaik untuk dirimu sendiri. Kemudian hal lain yang perlu dilakukan adalah jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Jadi buat kalian yang gengsi untuk meminta bantuan orang lain, kalian harus hilangkan itu, karena kita juga manusia yang harus bersosialisasi dengan orang lain gitu. Begitu juga sebaliknya, bantulah orang lain saat ada yang membutuhkan. Lalu yang kelima ada percaya dengan diri sendiri. Nih buat kalian nih yang kurang percaya dengan diri kalian sendiri, kalian harus percaya mulai dari sekarang. Karena dengan mendengarkan masukan dari orang-orang yang ada di sekeliling memang perlu dilakukan. Namun jangan sampai melakukan yang disampaikan membuat keinginan atau tujuan kamu berubah. Jika kamu membutuhkan masukan yang tepat, tidak ada salahnya pastikan kamu menerima dari saran orang yang tepat. Jangan lupa untuk selalu percaya terhadap diri sendiri.
agar kamu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kalian boleh nih dengar masukan dari temen atau dari siapapun boleh, tapi kalian harus punya prinsip bahwa diri kalian itu lebih baik pendapatnya dibandingkan orang lain gitu. Lalu yang keenam itu ada perbanyak kegiatan yang menyenangkan. Karena melakukan hal-hal yang menyenangkan dampaknya tuh sah-sah aja dalam membantu kamu untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Hal ini akan membuat kamu melepaskan segala penat, stres hingga cemas yang dirasakan. Dengan begitu kamu akan lebih siap dan percaya diri melangkah dalam menggapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, itu dia nih teman-teman tips dari aku untuk kamu yang sedang merasakan kurang percaya diri dan cara meningkatkan self love itu gitu. Semoga bermanfaat ya untuk kamu yang mendengarkan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Wah, terima kasih ya atas video yang kamu berikan. Aku jadi termotivasi untuk lebih percaya diri dan sayang sama diriku sendiri. Oh, sama-sama. Ya, kalau kayak gitu, hari ini kamu ada waktu kosong nggak? Ada kayaknya. Emang kenapa? Gimana kalau kita spend time, terus habis itu kayak makan, atau enggak kita nonton Black Panther Wakanda? Wah, boleh, menarik tuh, ayo.